Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febriani dengan NPM 2408260001. Di sini saya akan menjelaskan di blog embriologi dan genetik yang berjudul kelainan genetik. Apa sih kelainan genetik? Kelainan genetik itu adalah penyakit yang disebabkan oleh abnormalitas dalam DNA individu. Abnormalitas ini dapat berupa mutasi pada satu gen, kelainan kromosom seperti trisomi dan monosomi, penyakit multifaktorial yang melibatkan interaksi antara beberapa gen dan faktor lingkungan. Ada beberapa klasifikasi kelainan genetik. Yang pertama itu adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom terjadi akibat perubahan jumlah dan struktur kromosom. Contohnya seperti trisomi 21 atau Down syndrome, monosomi X atau Turner syndrome, dan Chidu-Chat syndrome. Yang kedua ada kelainan single gen. Kelainan single gen disebabkan oleh mutasi pada satu gen tunggal. Contohnya ada seperti phenylethyluria atau PKU, albinisme, dan cystic fibrosis. Yang ketiga ada kelainan multifaktorial dan poligenik, melibatkan banyak gen dan faktor lingkungan. Contohnya seperti diabetes mellitus, kanker, dan penyakit jantung. Yang terakhir ada kelainan mitokondria, disebabkan oleh mutasi pada DNA mitokondria. Contohnya seperti Leber's hereditary optic neuropathy atau LHON dan Meles syndrome. Selanjutnya kita bahas tentang kelainan gen single gen berdasarkan pola pewarisan. Yang pertama ada autosomal dominan. Hanya perlu satu salinan gen bermutasi untuk menyebabkan penyakit. Setiap anak memiliki 50% kemungkinan mewarisi penyakit jika salah satu orang tua terkena. Yang kedua ada autosomal resesif. Dua salinan gen bermutasi diperlukan agar seseorang terkena penyakit. Orang tua biasanya karir atau pembawa tanpa gejala. Jika dua karir memiliki anak, 25% anak terkena penyakit, 50% karir pembawa tanpa gejala, dan 25% anak sehat tanpa mutasi. Lalu ada X-linked dominan, dapat diwariskan oleh ayah atau ibu, tetapi lebih sering terjadi pada wanita. Jika ayah memiliki mutasi X-linked dominan, semua anak perempuan akan terkena penyakit. Dan jika tidak, anak laki-laki yang terkena. Jika ibu memiliki mutasi X-linked dominan, 50% anak laki-laki dan perempuan bisa terkena. Lalu ada X-linked recessive. Lebih sering terjadi pada pria, karena pria hanya memiliki satu kromosom X. Wanita karir biasanya tidak bergejala atau hanya memiliki gejala ringan. Jika ayah terkena X-linked recessive, semua anak laki-laki sehat, semua anak perempuan karir. Jika ibu karir, 50% anak laki-laki terkena penyakit dan 50% anak perempuan menjadi karir. Yang terakhir ada Y-linked disorders. Hanya terjadi pada pria karena disebabkan oleh mutasi pada kromosom X. Kromosom Y. Semua anak laki-laki dari ayah yang terkena akan mewarisi kelainan. Selanjutnya, kita bahas tentang kelainan kromosom. Yang pertama, ada Chidu-Chat syndrome, disebabkan oleh delesi pada kromosom 5P. Bayi memiliki tangisan menyerupai suara kucing.
gangguan perkembangan mental. Yang kedua ada Down syndrome atau trisomi 21 disebabkan oleh salinan ekstra kromosom 21. Ciri-cirinya wajah khas, keterlambatan perkembangan, risiko tinggi penyakit jantung bawaan. Lalu yang ketiga ada Klinefelter syndrome atau 47 dan XXY. Pria memiliki kromosom X tambahan XXY. Ciri-cirinya infertilitas, ginekomastia, keterlambatan perkembangan seksual. Yang keempat itu ada Turner syndrome. Wanita hanya memiliki 1 kromosom X. Ciri-cirinya bertubuh pendek, infertilitas, gangguan perkembangan seksual. Yang terakhir ada penyakit multifaktorial dan poligenik, melibatkan kombinasi mutasi genetik dan faktor lingkungan, tidak mengikuti pola pewarisan Mendelian. Contohnya diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, kanker payudara, kolon, ovarium, dan skizofrenia. Contoh kasus poligenik itu ada Alzheimer, yaitu mutasi kromosom 1, 14, dan 21, bentuk awal penyakit. Terus ada kanker payudara dan ovarium, mutasi BRCA1 atau kromosom 17 dan BRCA2 atau kromosom 13 meningkatkan risiko kanker. Yang terakhir ada kanker kolon, mutasi APC atau kromosom 5 yaitu FAP atau family adenomatous polyposis. Terima kasih, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.